Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu, gerbang besi yang selama bertahun-tahun mengurung seorang pria perlahan terbuka. Dari balik pintu yang berat dan berkarat itu, keluarlah seorang lelaki dengan tubuh yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Namanya Sarman. Usianya sudah melewati kepala 4, wajahnya keras terbentuk oleh penderitaan, namun sorot matanya menyimpan harapan yang tak pernah padam. Setelah 5 tahun mendekam di balik jeruji besi, akhirnya hari ini ia menghirup kembali udara kebebasan. Sarman bukan keluar dengan senyum, bukan pula dengan sorak-sorai keluarga yang menjemput. Tidak ada pelukan istri, tidak ada anak yang berlari ke arahnya. Ia hanya berjalan seorang diri, menenteng sebuah tas lusuh berisi beberapa potong pakaian pemberian penjara. Di tangannya hanya ada selembar kertas tanda bebas dan beberapa lembar uang receh yang dikumpulkan dari hasil kerja kasar selama masa tahanan. Hanya itu modalnya untuk menata kembali hidup yang telah hancur berkeping-keping. Ia melangkah pelan meninggalkan gerbang itu, menoleh sebentar ke belakang. 5 tahun lalu, ia masuk ke tempat itu dengan penuh rasa marah dan ketidakadilan. Ia dituduh mencuri sebuah sepeda motor, padahal dirinya sama sekali tidak melakukannya. Sarman hanyalah korban salah tangkap, dijadikan kambing hitam karena tidak mampu membela diri. Kesaksian yang memojokkan dan permainan hukum membuatnya harus menanggung hukuman yang bukan miliknya. Selama 5 tahun, ia belajar menelan pahitnya fitnah, sekaligus belajar memaafkan meski hatinya belum tentu ikhlas. Dengan langkah yang gontai, Sarman berjalan menuju terminal kecil di kota. Ia naik sebuah bus tua menuju desanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan tanya. Bagaimana kabar rumahnya? Bagaimana nasib anak istrinya? Masihkah mereka menunggunya? Atau justru sudah meninggalkannya? Hatinya diliputi rasa cemas, namun juga terselip setitik cahaya harapan bahwa mungkin saja ia masih punya tempat untuk kembali. Bus melaju di jalanan yang berliku. Sarman duduk di kursi dekat jendela, memandangi sawah, pohon, dan perbukitan yang dulu begitu akrab baginya. Semua itu tampak masih sama, namun dirinya merasa begitu asing, seolah-olah dunia di luar sana terus berjalan, sementara ia tertinggal jauh di dalam waktu yang beku. Setiap kali bus melewati jalan yang ia kenal, hatinya berdegup semakin keras. Bayangan wajah istrinya muncul di benaknya, juga suara tawa anak semata wayangnya. Ia membayangkan pelukan hangat setelah sekian lama. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang menggerogoti hatinya. Bagaimana jika mereka sudah tak lagi menerimanya? Bagaimana jika desanya menolak kehadirannya? Setelah berjam-jam perjalanan, bus akhirnya berhenti di dekat gapura desa. Sarman turun dengan langkah gemetar. Matanya berkaca-kaca melihat tanah kelahirannya lagi. Jalanan desa masih berupa tanah yang becek, rumah-rumah sederhana berjajar, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Namun suasana itu tidak lagi terasa sama. Saat beberapa orang desa melihatnya turun dari bus, mereka mulai berbisik-bisik. Ada yang menunjuk dengan jari, ada yang tertawa kecil, bahkan ada yang langsung menutup pintu rumah seolah tidak ingin berpapasan dengannya. Sarman menunduk, pura-pura tidak mendengar, padahal telinganya menangkap jelas kata-kata yang menusuk hati. Itu Sarman, si maling motor itu, sudah keluar rupanya. Hidupnya pasti hancur sekarang. Siapa juga yang mau dekat dengan bekas penjara? Hus, jangan terlalu keras bicara, nanti dia dengar. Setiap langkahnya seperti disertai ribuan mata yang menghakimi. Sarman berusaha tetap tegar, meskipun dadanya sesak menahan rasa malu. Hatinya ingin berteriak bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa semua itu hanyalah fitnah, namun apa gunanya? Ia tahu, bagi orang-orang desa, cap mantan narapidana jauh lebih besar dari 1000 kata pembelaan. Sarman berjalan menuju rumah lamanya di ujung desa. Namun sesampainya di sana, yang ia dapati hanyalah pintu kayu yang setengah rapuh dan halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Rumah itu tampak tak berpenghuni. Hatinya hancur seketika. Ia mengetuk pintu, berharap masih ada suara istrinya yang menyahut. Tapi sunyi. Ia melangkah masuk, menemukan ruangan yang kosong. Hanya tersisa beberapa perabot tua berdebu. Di atas meja reyot, ia menemukan selembar kertas lusuh yang ditinggalkan tetangganya.
Istrinya pergi entah kemana membawa anaknya, tak sanggup menanggung malu menjadi keluarga seorang yang dicap penjahat. Air mata Sarman jatuh tanpa bisa dibendung. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia mendana hanya kehilangan 5 tahun hidupnya, tetapi juga kehilangan keluarga yang menjadi alasan ia bertahan selama ini. Ia terduduk di lantai rumah yang sepi, memeluk dirinya sendiri, menahan tangis yang meledak. Tidak ada lagi yang menunggu, tidak ada lagi yang percaya. Hanya ada dirinya seorang diri, bersama nama buruk yang melekat kuat di mata masyarakat. Namun dalam kesedihan itu, Sarman berusaha bangkit. Ia berkata dalam hati, aku masih hidup. Selama aku masih bisa bernafas, aku akan berjuang. Hari-hari pertama setelah keluar dari penjara menjadi masa yang paling berat bagi Sarman. Setelah mendapati rumahnya kosong, istrinya pergi entah kemana, dan anaknya tidak diketahui kabarnya, ia harus menghadapi kenyataan hidup yang lebih pahit. Desa tempat ia lahir dan dibesarkan kini menolak kehadirannya. Orang-orang tidak lagi menyapanya, bahkan banyak yang sengaja menutup pintu atau membuang muka setiap kali ia lewat. Sarman benar-benar merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Namun di balik luka itu, ia masih memiliki secuil tekad. Ia ingin memulai segalanya dari nol, dengan cara yang jujur. Beberapa hari ia hidup hanya dengan sisa uang yang diberikan pihak penjara. Ia membeli sedikit makanan, lalu tidur di rumah tua yang sudah hampir roboh. Malam-malam ia meringkuk di pojok ruangan dengan udara dingin menusuk tulang. Seringkali perutnya lapar karena tak ada yang bisa dimakan selain nasi sisa dan lauk seadanya. Namun setiap kali rasa putus asa datang, ia mengingat kembali doanya di balik jeruji besi. Ya Tuhan, jika Engkau memberi aku kesempatan keluar dari tempat ini, aku ingin hidup sebagai orang baik. Aku ingin jujur, aku ingin bekerja apa saja, asalkan halal. Pagi itu, ketika matahari baru naik, Sarman memberanikan diri berjalan ke pasar desa. Ia berdiri lama di sudut pasar, melihat orang-orang sibuk dengan dagangannya, melihat pembeli lalu lalang, mendengar suara tawar-menawar yang riuh. Dalam hatinya, ia ingin ikut serta, ia ingin menjadi bagian dari kehidupan normal itu. Namun begitu ia melangkah, tatapan orang-orang segera tajam mengarah kepadanya. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang sengaja berbicara keras agar terdengar. Itu kan Sarman, maling motor yang baru keluar penjara. Hati-hati, jangan sampai barangmu hilang, nanti disikat dia. Orang seperti itu pasti tidak akan berubah. Sekali penjahat, tetap penjahat. Sarman menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia mencoba mencari pekerjaan apa saja, menawarkan diri untuk mengangkut barang, membantu para pedagang, atau sekadar membersihkan lapak. Namun jawaban yang ia dapatkan selalu sama, penolakan. Bahkan ada yang mengusir dengan kasar, takut dagangannya dicuri. Rasa perih menusuk hatinya, tapi ia tetap bersabar. Hari-hari berikutnya ia berpikir keras. Ia sadar, tidak ada yang mau mempercayainya. Kalau begitu, ia harus berusaha dengan caranya sendiri. Setelah beberapa minggu hidup dalam kesulitan, Sarman akhirnya memutuskan membeli sebuah becak tua yang sudah rusak. Ia mendapatkannya dari seorang penjual rongsokan dengan harga murah. Becak itu berkarat, bannya kempes, dan catnya sudah mengelupas. Tapi bagi Sarman, becak itu adalah harapan baru. Dengan uang terakhir yang ia miliki, ia membayar becak itu, lalu mendorongnya pulang sambil tersenyum getir. Selama beberapa hari, ia sibuk memperbaiki becak itu seorang diri. Dengan peralatan seadanya, ia menambal ban, mengecat ulang dengan cat murah, dan mengikat jok yang robek. Ia bekerja keras meski tangan penuh luka, peluh bercucuran, dan tubuh lelah. Setiap kali orang lewat, mereka hanya menertawakan. Lihat itu, penjahat jadi tukang becak. Mana ada yang mau naik becaknya? Pasti nanti kalau sudah bawa penumpang, orangnya dibawa kabur. Kata-kata itu menusuk hati, tapi Sarman tidak membalas. Ia hanya menunduk, terus mengayuh harapannya. Dalam diam, ia bertekad meski tidak ada yang percaya, ia akan tetap berusaha mencari nafkah halal. Becak tua itu baginya bukan sekadar alat, tapi simbol dari perjuangan dan kesabarannya. Hari pertama ia mencoba mangkal di pinggir jalan desa. Ia menunggu dari pagi hingga sore, namun tak seorang pun menghampiri. Orang-orang lebih memilih jalan kaki atau naik ojek daripada naik becaknya. Anak-anak kecil malah melempari becaknya dengan batu sambil berteriak-teriak, menyebutnya maling. Ia hanya diam, membersihkan becaknya yang kotor, lalu pulang dengan hati yang terasa hampa. Malam itu ia hanya makan sepotong singkong rebus, lalu tertidur di lantai rumahnya yang dingin. Namun besoknya, ia kembali keluar dengan becaknya. Begitupun hari berikutnya. Meski tidak ada penumpang, ia tetap mengayuh becaknya keliling desa.
seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya masih ada, masih berusaha, dan tidak menyerah. Orang-orang menatapnya dengan sinis, tapi Sarman berusaha tersenyum walau hatinya perih. Dalam hati kecilnya, ia selalu berkata, "Hari ini mungkin aku gagal, tapi suatu hari orang akan melihat bahwa aku bukan orang jahat. Suatu hari mereka akan tahu aku hanya ingin hidup jujur." Sarman mulai terbiasa dengan hinaan. Setiap pagi ia berangkat dengan becaknya. Setiap sore ia pulang dengan tangan kosong. Meski begitu, ada satu hal yang selalu ia lakukan sebelum tidur. Ia berlutut, berdoa dalam kesunyian rumahnya yang sepi. Ia memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan. Ia tahu dirinya tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya doa yang menjadi teman setia. Hanya harapan yang membuatnya masih berdiri. Seiring waktu, tubuhnya semakin kurus karena sering kekurangan makan. Namun semangatnya tetap ada. Becak tua itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Meski tidak menghasilkan uang, ia merawatnya dengan penuh cinta, mengelapnya setiap pagi, memastikan bannya terisi angin, dan mengecek rantainya. Ia percaya, suatu hari becak itu akan menjadi jalan rezekinya. Suatu hari becak itu akan membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Begitulah hari-hari awal Sarman. Hari-hari Sarman sebagai tukang becak terus berjalan. Pagi buta ia sudah mendorong becaknya ke pinggir jalan utama desa, lalu duduk menunggu siapa tahu ada yang membutuhkan jasanya. Becak itu sudah ia poles sedapat mungkin. Jok yang robek sudah ia lapisi dengan kain bekas. Catnya meski belang-belang tetap ia usahakan tampak bersih. Rantai becaknya ia lumasi setiap hari agar tak berbunyi berisik. Namun meski sudah berusaha, tak ada seorang pun yang mau mendekat. Orang-orang lebih memilih berjalan kaki di bawah terik matahari daripada duduk di becak yang dikayuh seorang mantan narapidana. Setiap kali Sarman tersenyum dan menyapa dengan ramah, jawaban yang ia dapat hanya tatapan dingin atau cibiran. Ada ibu-ibu yang menolak dengan kasar sambil menarik anaknya menjauh, seakan takut kalau-kalau Sarman akan mencelakai mereka. Ada pemuda desa yang sengaja tertawa terbahak-bahak ketika melihatnya mangkal di pinggir jalan, sambil berkomentar keras-keras agar didengar banyak orang. Lihat itu, maling motor sekarang jadi tukang becak. Siapa yang berani naik? Nanti malah dilarikan. Hidupmu habis, Man. Sudah dicap penjara, percuma kau cari makan di sini. Kalau mau kaya cepat, kenapa tidak maling lagi saja? Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati. Sarman hanya bisa menunduk. Dadanya sesak, tapi ia memilih diam. Ia tahu melawan hanya akan membuat orang semakin benci. Kadang ia mencoba membalas dengan senyum kecil, meski bibirnya terasa getir. Namun hinaan itu tak berhenti. Dari pagi hingga sore, selalu ada saja yang mengejek. Bahkan anak-anak desa ikut-ikutan. Mereka berlari di sekitar becaknya sambil berteriak, "Maling, maling!" lalu melemparinya dengan kerikil kecil. Sarman tidak pernah marah. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali memandangi jalan kosong yang tak kunjung menghadirkan penumpang. Di pasar, situasi tak jauh berbeda. Sarman mencoba menawarkan jasanya kepada pedagang yang membawa barang banyak. Namun belum sempat ia bicara, mereka sudah menggeleng cepat. "Tidak, tidak. Kami tidak butuh becakmu." Bahkan ada yang menambahkan dengan nada sinis, "Kalau ikut sama kau, nanti barang kami hilang semua." Ucapan itu disambut tawa beberapa orang yang mendengar. Sarman terdiam, menelan ludah, lalu melangkah mundur perlahan. Ia mencoba menjaga wibawa dirinya, walau dalam hati ia hancur berkeping-keping. Setiap malam Sarman pulang dengan kantong kosong. Tidak ada uang yang didapat. Tidak ada makanan untuk dimasak. Terkadang ia hanya minum air putih untuk mengganjal perut. Lampu teplok di rumahnya menjadi satu-satunya penerang. Sambil duduk di lantai, ia menatap becaknya yang diparkir di sudut rumah. Becak itu tampak sepi, tapi bagi Sarman becak itu adalah saksi bisu perjuangan. Seringkali air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menanggung hinaan ini? Apakah aku tidak berhak lagi hidup layak hanya karena kesalahan yang bahkan bukan milikku? Rasa putus asa sering datang, terutama ketika ia mendengar kabar bahwa istrinya sudah menikah lagi dengan orang lain di kota. Anaknya dibawa pergi entah di mana. Dunia seakan semakin menutup pintu untuknya. Namun setiap kali ia berada di titik terendah, ia kembali teringat pada doanya. Ingin hidup jujur, ingin menebus masa lalu, ingin membuktikan bahwa ia masih manusia yang berguna. Doa itu menjadi bahan bakar yang membuatnya bertahan meski setiap hari disiram penghinaan. Ada satu kejadian yang membuat Sarman semakin sadar betapa dalam jurang yang ia hadapi. Suatu sore, seorang bapak tua yang sedang sakit parah mencoba mencari tumpangan. Orang-orang di sekitar pasar sibuk, tak ada yang peduli. Dengan cepat Sarman menawarkan becaknya.
"Pak, mari saya antar ke rumah," katanya dengan sopan. Namun belum sempat bapak itu menjawab, warga sekitar berteriak, "Jangan naik becaknya, itu becak maling. Nanti bapak bukannya sampai rumah, malah diseret kemana-mana." Mendengar itu, si bapak yang awalnya ingin menerima tawaran akhirnya mundur ketakutan. Ia memilih berjalan tertatih-tatih meski tubuhnya gemetar. Sarman terdiam. Perih sekali rasanya ditolak bukan karena kemampuan, melainkan karena stigma masa lalu yang menempel seperti noda yang tak pernah hilang. Hari demi hari, penghinaan itu menjadi bagian dari hidupnya. Di jalan, di pasar, bahkan ketika ia hanya duduk di depan rumah, orang-orang tetap berbisik-bisik. Tidak ada yang memberi kesempatan. Namun satu hal yang luar biasa dari Sarman adalah kesabarannya. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah marah, tidak pernah menyerang balik. Ia hanya diam tersenyum kecil dan tetap mengayuh becaknya. Dalam hati ia selalu berkata, "Biarlah, aku akan buktikan lewat perbuatan, bukan lewat kata-kata. Aku akan terus bekerja meski tak ada yang menghargai." Malam-malam panjang ia habiskan dengan menatap langit. Kadang ia bersyir sendiri dengan bercakap dengan bintang. Apakah suatu hari nanti ada orang yang percaya padaku? Apakah suatu hari aku bisa dihargai bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu ia ulang berkali-kali, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Begitulah kehidupan Sarman di bulan-bulan awal setelah memutuskan menjadi tukang beca. Setiap hari adalah ujian kesabaran. Setiap langkah adalah tantangan melawan rasa malu dan hinaan. Ia pernah mendapat penumpang. Ia tidak pernah mendapat uang. Tapi ia tetap setia pada tekadnya. Tidak lagi menempuh jalan kotor, tidak lagi terjerumus pada hal-hal yang akan membawanya kembali ke balik jeruji besi. Meski malam adalah saat paling sulit bagi Sarman. Jika siang hari ia disibukkan dengan mengayuh becak keliling desa, mencoba mengalihkan perhatian dari hinaan orang-orang, maka ketika malam tiba, ia benar-benar harus berhadapan dengan kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Kesepian yang menusuk hati. Rumah tua yang dulu pernah dipenuhi suara tawa anak kecil kini menjadi gubuk kosong penuh debu dan bayangan. Dinding kayu lapuk berderit tertiup angin malam. Atap bocor meneteskan air hujan ke dalam ruangan, dan lantai bambu yang sudah rapuh berdecit setiap kali ia melangkah. Di sudut ruangan, hanya ada satu tikar lusuh yang menjadi tempat tidurnya. Tidak ada kasur empuk, tidak ada bantal hangat, apalagi pelukan keluarga. Yang ada hanyalah kesunyian, ditemani lampu teplok kecil yang redup. Setiap kali ia berbaring, kenangan masa lalu menyerbu pikirannya. Ia teringat ketika dulu masih hidup bersama istrinya dan anaknya. Malam-malam mereka penuh dengan cerita sederhana. Istrinya sibuk menyiapkan makan malam, sementara anaknya yang masih kecil berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa. Saat itu, meski hidup mereka pas-pasan, kebahagiaan terasa begitu nyata. Namun kini semua itu lenyap. Istrinya sudah pergi, memilih hidup baru dengan lelaki lain. Anaknya dibawa entah kemana. Sarman bahkan tidak tahu apakah anaknya masih mengingatnya atau sudah menghapus namanya dari ingatan. Di atas tikar lusuh itu, Sarman sering menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menahan tangis. Namun semakin ditahan, semakin deras air matanya mengalir. Ia menangis bukan hanya karena lapar, bukan hanya karena hinaan orang-orang desa, tetapi lebih karena rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan ceritanya. Tidak ada satu pun yang peduli pada kesedihannya. Pernah suatu malam, perutnya melilit karena tidak makan seharian. Uang hasil narik becak tidak ada, karena memang tak seorang pun mau naik. Ia hanya menemukan sedikit nasi basi yang sudah mulai berbau, tersisa dari siang sebelumnya. Dengan hati-hati ia memakannya, mencoba menipu lidah dan perut agar tidak lagi berteriak lapar. Setelah itu, ia duduk menatap lampu teplok, lalu berbicara lirih seakan-akan ada seseorang di depannya. Apakah aku memang pantas dihukum begini? Apakah semua ini balasan karena aku tidak mampu membela diri dulu? Aku sudah berusaha jujur, aku ingin berubah. Tapi mengapa dunia ini begitu keras padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu terulang setiap malam. Kadang ia merasa ingin menyerah, ingin berhenti melawan hidup. Namun di saat yang sama, ada suara kecil dalam hatinya yang selalu menguatkan. Suara itu berkata, "Bertahanlah, Man. Jangan biarkan hinaan orang-orang membuatmu kalah. Jika engkau berkarya sekarang, maka benar kata mereka, kau hanyalah penjahat yang tidak bisa berubah." Suara itulah yang membuatnya tetap membuka mata setiap pagi, tetap bangkit, tetap mengayuh becak, meski tahu hasilnya mungkin nihil. Kesepian Sarman semakin terasa ketika ia melihat rumah-rumah tetangga dari kejauhan. Di malam hari, rumah-rumah itu dipenuhi suara obrolan keluarga.
Ada yang tertawa, ada yang bercengkrama, ada pula yang sibuk menenangkan anak yang menangis. Semua itu terdengar begitu indah sekaligus menyakitkan baginya. Karena di rumahnya, yang terdengar hanyalah deru angin, dan sesekali suara tikus berlarian di antara atap dan lantai bambu. Kadang ia keluar rumah, duduk di depan pintu sambil menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip seakan mendengarkan keluh kesahnya. Di hadapan langit luas itulah Sarman sering meluapkan isi hatinya. Tuhan, aku tidak meminta kaya, aku tidak meminta dihormati. Aku hanya ingin hidup tenang, bisa makan dengan jujur, bisa kembali menjadi manusia yang berguna. Jika memang aku harus sendirian begini, beri aku kekuatan agar aku tidak jatuh dalam keputusasaan. Doa itu ia ucapkan dengan suara bergetar, disertai air mata yang tak henti mengalir. Kesepian juga membuatnya sering berbicara dengan becaknya sendiri. Ia menganggap becak itu satu-satunya sahabat setia. Setiap malam, ia mengelap becak itu dengan kain usang, sambil berkata pelan, "Kau dan aku sama-sama tua, sama-sama tak dianggap. Tapi jangan khawatir, suatu hari nanti, kita akan berguna. Kita akan buktikan bahwa kita tidak sia-sia." Meski ia sadar becak itu hanyalah benda mati, kata-kata itu membuatnya sedikit lebih tenang. Ia merasa ada sesuatu yang masih bisa ia rawat, sesuatu yang masih bisa ia percayai. Namun sekuat apapun ia mencoba, tetap saja ada malam-malam ketika ia kalah. Malam-malam ketika ia menangis sampai tertidur. Malam-malam ketika ia bermimpi tentang keluarganya, lalu terbangun dengan perasaan kosong karena menyadari itu hanyalah mimpi. Malam-malam ketika suara hinaan orang-orang desa terngiang di telinganya, membuat dadanya kembali sesak. Kesepian itu begitu panjang dan melelahkan. Tapi justru dari sanalah tumbuh keteguhan dalam dirinya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia belajar bahwa manusia tidak bisa selalu bergantung pada orang lain. Yang paling penting, ia belajar bahwa meski dunia menolak, masih ada Tuhan yang mendengar doa-doa di malam sunyi. Kesepian dan musim penghujan tiba lebih awal tahun itu. Awalnya hanya rintik kecil yang turun membasahi tanah desa, disambut dengan lega oleh para petani yang sudah lama menunggu air. Sawah-sawah kembali hijau, sungai mulai terisi, dan udara terasa lebih sejuk. Namun tak ada yang menduga bahwa hujan kecil itu hanyalah awal dari malapetaka besar yang akan mengguncang desa. Hari-hari berikutnya, hujan turun semakin deras, seolah langit tak lagi kenal henti. Siang dan malam, suara rintik berubah menjadi gemuruh air yang menghantam atap dan tanah. Jalanan desa berubah becek, lumpur menggenang, dan aliran air di selokan tak mampu lagi menampung derasnya hujan. Sungai yang melintasi desa mulai meluap. Airnya keruh kecoklatan, membawa ranting dan batang pohon dari hulu. Warga desa mulai cemas, tapi sebagian besar masih menganggap ini hanya hujan biasa yang akan berhenti pada waktunya. Sarman, yang setiap hari mengayuh becak tuanya, memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Ia melihat bagaimana air semakin hari semakin naik, bagaimana jalan yang biasanya kering kini berubah menjadi aliran deras. Becaknya sering terjebak di lumpur, tapi ia tetap memaksakan diri, berusaha mencari penumpang meski tak ada satupun yang datang. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres, namun ia memilih diam. Baginya, tak ada seorang pun yang mau mendengar peringatannya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat atap-atap rumah berderak. Sarman duduk di depan rumah tuanya, menatap gelap langit yang dipenuhi kilatan petir. Di kejauhan, suara gemuruh sungai terdengar semakin keras, seperti suara raksasa yang mengamuk. Ia merapatkan kain tipis yang menutupi tubuhnya, berharap hujan segera reda. Namun pagi yang datang justru membawa kabar buruk. Air sungai meluap melewati tanggul. Sawah-sawah di pinggir desa sudah terendam, dan air mulai merayap ke jalan-jalan utama. Dalam waktu singkat, banjir besar melanda. Air setinggi lutut dengan cepat naik menjadi setinggi pinggang orang dewasa. Rumah-rumah mulai kebanjiran, ternak hanyut terbawa arus, dan warga berlarian panik mencari tempat yang lebih tinggi. Jeritan terdengar di mana-mana. Anak-anak menangis ketakutan, orang tua berteriak memanggil anggota keluarga yang terpisah. Suasana desa berubah menjadi kekacauan. Warga desa yang selama ini menutup mata terhadap Sarman, kini sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Jalan-jalan yang biasa dilalui kini berubah menjadi sungai kecil dengan arus deras. Perahu tidak ada, kendaraan bermotor tidak mungkin dipakai. Orang-orang bingung, terjebak di tengah banjir yang makin tinggi. Sarman melihat semua itu dari depan rumahnya. Hatinya bergejolak. Ia tahu inilah saat yang selama ini ia tunggu. Saat ketika dirinya bisa membuktikan bahwa ia masih manusia yang berguna.
Tanpa pikir panjang, ia mendorong becaknya keluar dari rumah. Becak tua itu yang selama ini dihina, kini justru tampak kokoh di tengah air. Roda besinya menembus genangan, meski berat, tapi tetap bisa bergerak. Dengan becak itulah Sarman mulai berkeliling desa, menyusuri jalan-jalan yang sudah dikuasai air. Ia mengangkut anak-anak kecil yang ketakutan, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman di bukit dekat desa. Ia mengangkut ibu-ibu yang menggendong bayi, memastikan mereka selamat dari arus. Ia bahkan mengangkut orang tua renta yang sudah tidak mampu berjalan, meski harus berjuang melawan derasnya air yang berusaha menyeret becaknya. Berkali-kali ia hampir hanyut, namun Sarman tidak berhenti. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi tekadnya lebih besar dari rasa takut. Setiap kali ia berhasil menyelamatkan satu keluarga, air mata haru menetes di pipinya. Yinao merasa kunas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dirinya berguna. Becak tua yang dulu jadi bahan ejekan kini menjadi perahu penyelamat. Sementara itu, warga yang menyaksikan mulai tertegun. Mereka yang dulu mencibir, kini hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca saat melihat Sarman berjuang sendirian menolong banyak orang. Beberapa bahkan berteriak memanggil namanya, meminta tolong agar anggota keluarga mereka diselamatkan. Sarman tidak peduli siapa yang ia tolong, meski orang itu adalah yang paling keras menghina dirinya dulu. Bagi Sarman, semua orang sama. Yang penting adalah nyawa mereka bisa selamat. Hujan terus mengguyur, banjir semakin naik. Namun di tengah kekacauan itu, Sarman tidak berhenti mengayuh. Becaknya maju perlahan, menembus arus deras, membawa harapan di atas joknya. Tangannya pegal, kakinya lelah, tapi ia tidak menyerah. Setiap kali ada yang berteriak minta tolong, ia datang. Setiap kali ada yang terjebak di rumah, ia nekat masuk meski harus melawan derasnya air. Hari itu, Sarman berubah dari sosok yang dihina menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Bencana besar yang menimpa desa justru membuka mata semua orang. Orang-orang yang selama ini hanya bisa mengucapkan kata-kata buruk, kini melihat dengan jelas siapa Sarman sebenarnya. Bukan seorang penjahat, bukan seorang pencuri, melainkan manusia yang berhati tulus, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Banjir itu bukan sekadar bencana alam. Banjir itu adalah ujian besar, sekaligus panggung yang akhirnya memperlihatkan siapa Sarman sebenarnya. Dalam derasnya arus, dalam dinginnya hujan, dalam teriakan panik warga desa, Sarman menunjukkan bahwa kesabaran, keteguhan, dan niat baik tidak pernah sia-sia. Ia, yang dulu air terus naik, hujan tak kunjung reda, dan langit seakan membuka seluruh pintu derasnya. Desa kecil itu porak-poranda, rumah-rumah yang terbuat dari kayu sudah mulai miring, beberapa atap hanyut terbawa arus. Orang-orang yang biasanya masih bisa tertawa di tengah kesulitan, kini hanya bisa menangis. Teriakan minta tolong menggema dari segala arah. Anak-anak kecil menangis kedinginan. Para orang tua berusaha menenangkan meski wajah mereka sendiri penuh ketakutan. Di tengah kepanikan itu, hanya satu benda yang masih berdiri tegak melawan air, becak tua milik Sarman. Roda besinya bergerak perlahan membelah genangan banjir. Jok becaknya yang biasanya kosong kini penuh dengan anak-anak kecil yang dipeluk erat oleh ibu mereka. Sarman tidak peduli tubuhnya yang menggigil, tidak peduli betisnya yang perih oleh arus air yang terus menghantam. Ia hanya fokus untuk mengayuh, memastikan becak itu tidak terguling atau hanyut. Setiap kali ia melewati rumah-rumah yang sudah tergenang, ada saja suara yang memanggil, "Sarman, tolong keluargaku." Suara-suara itu menusuk telinganya, membuat hatinya semakin mantap untuk tidak berhenti. Dengan susah payah, ia memutar becaknya, mendekat ke rumah-rumah yang terjebak air. Pintu rumah diketuk, lalu keluarlah ibu yang menggendong bayi. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Tanpa banyak bicara, Sarman membantu mereka naik ke becaknya. Meski air sudah hampir mencapai leher, ia tetap berdiri tegak, memastikan mereka aman sebelum kembali mengayuh. Becak itu berubah fungsi. Bukan lagi sekadar alat mencari nafkah, melainkan perahu penyelamat yang membawa nyawa. Jok yang dulu sering kosong karena tidak ada yang mau menaikinya, kini berebut diisi orang-orang yang ingin selamat. Roda yang dulu dicemooh karena berderit-derit, kini menjadi penopang harapan satu desa. Perjuangan itu tidak mudah. Berkali-kali becak hampir terbalik dihantam arus deras. Berkali-kali roda depannya tersangkut pada kayu atau reruntuhan rumah yang hanyut. Namun Sarman tidak menyerah. Ia turun ke air, mendorong dengan sekuat tenaga, hingga tubuhnya lecet dan kakinya gemetar. Air sungai yang deras berkali-kali menyeretnya, tapi ia bertahan.
Setiap tetes keringat bercampur dengan air hujan, tapi tak ada satupun yang menghentikan langkahnya. Orang-orang yang melihat hanya bisa terdiam. Warga desa yang dulu meludah saat melewati becaknya kini menangis melihat pengorbanannya. Mereka berteriak dari kejauhan, "Hati-hati Sarman! Jangan terlalu jauh, nanti hanyut." Tapi Sarman tidak peduli. Baginya, lebih baik dirinya yang hanyut daripada ada satu nyawa pun yang hilang. Ada seorang anak kecil yang terjebak sendirian di rumah panggung. Air sudah mencapai lantai 2. Anak itu menjerit memanggil ibunya yang entah di mana. Sarman tanpa ragu mendekat, mendorong becaknya menembus arus. Dengan sigap ia naik ke bagian rumah yang hampir roboh, meraih tangan kecil itu, lalu membawanya ke becak. Anak itu terus menangis, tapi Sarman menepuk bahunya lembut. "Tenang, nak, kamu selamat sekarang." Tidak hanya anak-anak, bahkan orang-orang yang dulu paling keras menghina dirinya pun, akhirnya ia selamatkan. Ada seorang pria paruh baya yang dulu sering mengusirnya dari jalan desa. Hari itu, pria itu terjebak bersama istrinya yang sakit. Ketika Sarman datang dengan becaknya, pria itu menunduk, matanya penuh air mata. Tanpa banyak bicara, Sarman memapah mereka berdua ke atas becak. Tidak ada rasa dendam, tidak ada kata-kata balas. Yang ada hanya niat tulus untuk menolong. Hari demi hari, Sarman terus mengayuh. Becaknya bolak-balik dari desa yang tergenang menuju bukit kecil yang menjadi tempat pengungsian. Puluhan kali ia mengantar, puluhan kali ia kembali menjemput. Tangannya melepuh, lututnya nyeri, tapi ia terus bergerak. Orang-orang di bukit hanya bisa tertegun melihatnya. Seorang lelaki yang dulu mereka jauhi, kini rela mempertaruhkan segalanya demi mereka. Malam datang, hujan masih mengguyur. Sarman tetap belum berhenti. Di tengah gelap, ia membawa lampu kecil agar bisa melihat jalanan yang tergenang. Ia tahu sebenarnya masih ada warga yang terjebak. Dengan langkah tertatih, ia kembali masuk ke dalam desa yang kini nyaris seperti lautan. Angin malam menusuk tulang. Tubuhnya menggigil hebat, tapi hatinya menyala oleh tekad yang tak pernah padam. Becak itu semakin berat, banjir semakin tinggi, tapi Sarman merasa setiap ayuhan kakinya bernilai. Ya, setiap orang yang ia selamatkan adalah alasan untuk terus hidup, alasan untuk terus berjuang. Becak yang dulu hanya menjadi saksi kesendiriannya, kini menjadi alat yang membuat satu desa berutang nyawa padanya. Ketika pagi akhirnya datang, sebagian besar warga sudah berada di tempat aman. Mereka berkerumun, wajah mereka penuh rasa syukur, meski masih diliputi ketakutan. Di kejauhan mereka melihat sosok Sarman masih mengayuh beca, membawa rombongan terakhir. Orang-orang bersorak, berlari menghampiri, dan menyambut mereka yang baru tiba dengan pelukan. Sarman berhenti, napasnya terengah-engah, tubuhnya nyaris roboh tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti dari sebuah keberadaan. Ia bukan lagi si narapidana yang dihina. Ia bukan lagi si tukang becak yang dicaci. Hari itu, idemu adalah penyelamat. Ia adalah bukti bahwa kebaikan bisa muncul dari orang yang paling diremehkan. Becaknya berdiri diam di tanah becek, roda yang penuh lumpur, jok yang basah kuyup. Namun bagi warga desa, becak itu bukan lagi benda tua yang tak berguna. Becak itu adalah lambang kehidupan, lambang penyelamatan, lambang pengorbanan. Dan di balik becak itu, ada sosok Sarman yang dengan seluruh hatinya membuktikan bahwa masa lalu tidak bisa menentukan nilai seorang manusia. Banjir akhirnya surut setelah berhari-hari menghantam desa. Air yang semula meluap kini mulai mengering, meninggalkan lumpur tebal yang menutupi jalanan dan halaman rumah. Pohon-pohon tumbang berserakan, dinding-dinding rumah retak, dan banyak perabot hanyut entah kemana. Desa yang biasanya ramai dengan canda tawa berubah muram, seolah kehilangan semangat hidup. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang justru membangkitkan cahaya harapan. Kisah pengorbanan seorang lelaki yang dulu dipandang hina. Warga desa, satu persatu, berkumpul di lapangan kecil yang berada di dekat bukit. Tempat mereka mengungsi selama banjir. Mereka saling menghitung anggota keluarga, memastikan siapa yang masih ada dan siapa yang hilang. Dan hampir semua dari mereka menyadari satu hal. Jika mereka hari itu masih bisa berkumpul, jika anak-anak mereka masih bisa tertawa, jika orang tua mereka masih bernapas, itu semua karena satu orang, Sarman, si tukang becak yang dulunya mereka caci maki. Ketika Sarman muncul dari arah jalan desa, tubuhnya terlihat lelah, bajunya lusuh penuh lumpur, wajahnya pucat, langkahnya gontai. Namun sorot matanya tetap tegas, seolah mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang seharusnya. Becak tuanya ia dorong dengan tenaga sisa, roda berlumuran tanah, jok penuh lumpur dan sisa air. Tapi bagi warga desa, becak itu bukan lagi kendaraan tua yang diremehkan. Becak itu adalah simbol penyelamatan.
Orang-orang menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru, rasa malu, rasa bersalah yang mendalam. Mereka teringat bagaimana dulu mereka meludah ke arah Sarman, menolak becaknya, bahkan melarang anak-anak mereka berbicara dengannya. Mereka teringat bagaimana setiap ejekan dan hinaan keluar dari mulut mereka, tanpa pernah berpikir bagaimana rasanya hidup di posisi Sarman. Dan kini, lelaki yang mereka hina itulah yang justru menjaga mereka tetap hidup. Sarman berhenti di tengah kerumunan. Ia menatap warga desa dengan wajah sederhana. Tidak ada kebanggaan berlebihan di matanya. Tidak ada kata-kata sombong yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Syukurlah, kalian semua selamat." Suasana hening. Angin yang bertiup pelan seperti mempertegas keheningan itu. Lalu seorang ibu yang dulu pernah meludah di depan becaknya tiba-tiba melangkah maju. Dengan suara bergetar ia berkata, "Sarman, maafkan aku, maafkan kami semua." Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia kemudian berlutut di hadapan Sarman, menangis terseduh-seduh. Gerakan itu seolah menjadi pemicu. Satu persatu warga desa ikut maju. Ada yang menangis sambil menunduk, ada yang langsung bersimpuh di tanah, bahkan ada yang memeluk kaki Sarman. Pemandangan itu begitu menggetarkan hati. Orang-orang yang dulu merasa dirinya lebih mulia, kini rela merendahkan diri di hadapan lelaki yang pernah mereka caci. Mereka bersujud, bukan karena Sarman seorang raja atau orang besar, melainkan karena hati mereka dipenuhi rasa malu dan rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tangisan pecah di mana-mana. "Kami salah menilaimu, Sarman," kata seorang bapak tua dengan suara serak. "Kau bukan penjahat. Kau lebih mulia dari siapapun di desa ini." Seorang anak kecil memeluk kaki Sarman erat-erat. Anak yang dulu pernah diajari orang tuanya untuk melempari becaknya dengan batu. Kini anak itu berkata polos, "Paman, terima kasih sudah menyelamatkan aku." Sarman terdiam. Air matanya ikut jatuh. Bukan karena bangga, tapi karena hatinya akhirnya mendapatkan keadilan. Ia menunduk, berusaha menahan isak, lalu berkata pelan namun jelas, "Aku tidak pernah ingin dihormati. Aku hanya ingin diterima sebagai manusia. Jangan lagi menilai orang dari masa lalunya. Karena setiap orang berhak untuk berubah. Setiap orang berhak untuk hidup baik." Kata-kata itu membuat semua orang semakin tersentuh. Mereka sadar bahwa selama ini mereka buta oleh prasangka. Mereka hanya melihat masa lalu, tanpa memberi kesempatan pada Sarman untuk memperbaiki dirinya. Padahal, justru di balik hinaan itu, Sarman terus menyimpan kesabaran. Hingga akhirnya Tuhan sendiri yang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sejak hari itu, wajah desa tidak lagi sama. Sarman tidak lagi sendirian. Becaknya tidak lagi kosong. Warga desa bergantian mendatangi rumahnya, bukan untuk mencaci, melainkan untuk meminta maaf dan mengulurkan tangan persahabatan. Becak tua yang dulu dianggap tidak berguna kini menjadi kebanggaan desa, karena di sanalah sejarah keberanian dan pengorbanan tercatat. Dan yang paling penting, nama Sarman tidak lagi diingat sebagai mantan narapidana. Namanya dikenang sebagai pahlawan, seorang tukang becak yang mengajarkan arti kesabaran, pengampunan, dan kemanusiaan. Orang-orang yang dulu menghina kini bersujud, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati yang benar-benar tunduk pada kebenaran yang diperlihatkan oleh Sarman. Di tengah desa yang perlahan bangkit kembali, cerita tentang hari itu menjadi legenda. Cerita tentang seorang lelaki sederhana yang pernah dicaci, lalu membuktikan dengan tindakannya bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh masa lalunya, melainkan oleh ketulusan hatinya. Dan sejak saat itu, setiap kali warga melihat becak tua Sarman melintas, mereka tidak lagi menunduk dengan jijik, melainkan menunduk dengan hormat dan penuh rasa syukur.